Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar pertemuan pertama, yaitu eh, tentang HTML ya. Jadi kita dari materinya itu kan adalah apa? Belajar front end ya, yaitu Next.js. Lalu belajar back end dengan bahasa pemrograman Golang gitu ya. Dengan nanti pencapaian akhirnya adalah di front end itu bisa membuat tampilan dengan teknologi Next.js gitu ya. Dan Yang eh, jalan Kak. Kontra, Ya, apa gereja? gereja Raja Intro. ya, Di dan kamar, Pak. di apa di terakhir di back end nanti hasil akhirnya adalah REST API. Nah, jadi nantinya di connect proyek Next.js-nya dengan REST API seperti itu ya. Oke, jadi di sini yang akan kita pelajari awal-awal itu adalah pertama cara kerja web ya dan apa itu HTML seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke HTML aja gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini eh, cara kerja web itu gini. Eh, kita ya mengetikkan sebenarnya gini. Ini kita membuka browser ya. Jadi kita membuka browser gitu. Nah, waktu kita ketik Google ya, Google. Nah, itu dia nanti apa domainnya, nama domainnya ya. Nama domainnya itu dicari di DNS. Kalau misalkan domain Google ini IP address-nya berapa gitu ya. Jadi zaman dulu tuh sebenarnya waktu web pertama kali dibuat gitu ya, awal-awal internet gitu ya, teknologi internet dibuat, itu kita mencari yang namanya IP address gitu ya. IP address itu dia bentuknya, bentar. Jadi ada angka gitu ya, angka dibagi dengan titik 4 gitu ya. Nah, misalkan gini. Nah, ini ya. Jadi 8 misalkan kalau Google ya, DNS itu adalah 8.8.8.8 gitu ya. Sebenarnya kita bisa nih kalau di browser, kita ketik nih angka ini 8.8 ini nantinya jadi ke DNS Google gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, waktu kita ketik ini ya, nah dia nyari nih di mana sih servernya gitu ya, gitu. Sebenarnya dia kayak ada apa? Ada server lagi apa? Sorry. eh nah ini ya. Jadi dia kita ngetik nih ya. Ini user eh search domain in browser ya. Kayak gini. Nah, waktu ini dia ke DNS gitu kan. Di DNS nanti dia nyari nih DNS. Di mana server yang bernama yang domain itu gitu ya. Nah, dia cari misalkan ada banyak nih. Nah, pas dicari, oh, nih si servernya itu di sini gitu. Dapatlah. Nah, ini ya baru di sini adalah server Google gitu misalkan. Karena dia mencari google.com gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya kan dia di DNS itu dana apa ada banyak datanya gitu ya. Ada banyak server-server gitu ya. Nah, server itu sebenarnya adalah komputer juga sama kayak kita gitu, komputer kita. Cuman tentunya speknya beda ya. Tentunya speknya bisa sampai apa berapa ratus kali komputer kita gitu ya. Jadi eh, apa server itu sebenarnya juga komputer, cuman kapasitasnya lebih besar atau super gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat servernya Google itu sebesar lapangan bola. Jadi sebesar lapangan bola itu adalah isinya komputer semua gitu. Oke. Eh, Lalu di sini setelah dapat ya, nah dia nge-request. Jadi sebenarnya ada proses yang namanya request gitu di sini. Jadi di sini, nah ini sebenarnya melakukan yang namanya request, request. Apa yang di request yaitu adalah isi dari ini, isi dari apa namanya halaman atau bukan halaman sih, kayak lebih tepatnya ya intinya konten ya, konten. Saya bilangnya adalah request konten.
dari endpoint si google.com. Oh, si google.com kontennya adalah ini berupa HTML. Nah, dia kirimnya HTML. Karena kalau saya bilang halaman, nggak semua. Jadi apapun yang kita request itu nggak melulu HTML. Bisa banyak ya. Jadi dibilangnya adalah respon. Respon adalah eh, balikan atau keluaran dari server dikirim ke klien ini. Ya, kontennya bisa apa? Bisa HTML, bisa JSON dan macam-macam seperti itu ya. Nah, ini ya. Kalau dia terimanya, oh HTML, mungkin ada CSS-nya, ada JS-nya juga ya. Kenapa ada JS di situ? Karena apa? Ya intinya bisa untuk logic dan sebagainya, kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita lihat itu di sini ya, misalkan ya, kita ketik ini sedang apa? Prosesnya banyak sebenarnya, gitu ya. Kita ngelakuin request, kita dapat respon. Oh, responnya berupa halaman HTML. Ada JS-nya, ada CSS-nya gitu ya, ada banyak gitu ya. Karena bisa aja nggak cuman HTML, tapi bisa XML, bisa JSON kayak gitu ya, seperti itu. Nah di sini ya kita jelaskan satu-satu nih ya, HTML, CSS dan JavaScript ya. Jadi sebenarnya HTML itu adalah Hypertext Markup Language ya. Jadi ibarat kata kalau web itu HT HTML itu kalau misalnya gini web, ini ada kita kita ngeliat web ini ya, web kayak gini. Nah, HTML itu adalah tulang, ya struktur bangunan gitu lah, struktur bangunan gitu ya, struktur bangunan seperti itu. Ya, jadi dia itu adalah struktur. Nah, bentuknya itu adalah pakai tag begini. Ya, ini ada tag, elemen gitu ya dari istilah-istilahnya ya. Hypertext Markup Language. Apakah HTML bagian dari bahasa pemrograman? Enggak. Language iya. Language iya. Tapi programming language enggak. Gitu ya. Jadi kalau kalian menguasai HTML, ya belum bisa dibilang programmer gitu ya. Kayak gitu. Tapi programmer juga wajib mengetahui ini. Untuk web ya. Untuk kasusnya web. Seperti itu. Ya. Oke langsung saja. Oh ini ada. Oke. Ya. Kayak gini ya. Nah ini HTML, CSS. Nanti mungkin satu-satu ya. Dia akan jelaskan CSS itu apa, JavaScript itu apa gitu ya. Tapi yang kita lebih bahas itu adalah HTML ya. Nah, jadi seperti ini tagnya ya. Oke. Mungkin langsung praktek dulu ya. Langsung praktek dulu biar ini. Kita buka dulu anti gravity-nya. Nah, sedikit tentang anti gravity ini dulu ya. Jadi bagian-bagian ini adalah ini di sini ada Explorer ya. Jadi folder-foldernya apa aja gitu ya. Folder-folder file itu ada di kiri sini. Tengah itu adalah konten, konten dari filenya. Apa yang mau kita lihat gitu ya. Tengah itu seperti itu. Kalau sebelah kanan ini agent. Jadi AI kalau kita mau nanya ya kan ke AI ini bisa di sebelah kanan gitu ya. Jadi dia intinya kalau kita misalkan ada satu masalah di satu file itu dia bisa tahu di sini, dia bisa baca gitu ya. Oke. Di sini saya ini artinya folder ya. Next goal ini jadi gini. Kelas santai ini folder ya nama folder gitu ya. Nanti di dalamnya ada subfolder lagi namanya next strip golang. Di sini apa namanya folder lagi yaitu session 01. Saya nggak masalahin kalian di folder mana, strukturnya gimana gitu ya. Kayak gitu. Saya nggak masalahin. Cuman di sini saya akan kasih tahu gimana cara buat file baru di dalam anti gravity ya. Sebenarnya sama aja. Mungkin kalau yang pernah pakai VS Code gitu ya. Ini langsung aja klik new file gitu ya. Ini mungkin gedein kali ya, biar jelas banget. Nah, gitu kali ya. Nah, langsung di sini saya tulisnya adalah index.html gitu ya. Kayak gitu. Nah, waktu di enter sini ini adalah preview dari si apa namanya isi dari filenya gitu ya kayak gitu. Oke, lalu untuk HTML kepanjangannya tadi apa? Adalah eh, Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Nanti dia ini punya saudara ya. Dia ada saudaranya lah intinya ya. Jadi ada yang namanya XML yang sejenis ya. Tapi kita nggak akan belajar itu. Lalu yang satu lagi itu adalah yang namanya Markdown gitu. Nah, ini adalah language juga.
XML language, Markdown juga language gitu ya. Jadi yang perlu kalian tahu tuh sebenarnya nanti adalah Markdown ya. Tapi harusnya kalau kalian mengetahui HTML, Markdown juga harusnya tahu gitu ya. Oke, pelan-pelan dulu. Jadi di sini awalnya itu adalah HTML 1 ya. Waktu dibuat HTML 1 itu berupa teks doang. HTML 2 itu eh, gambar kali ya. Gambar. Jadi dulu tuh HTML cuma bisa teks, lalu HTML 2 dan HTML 3 lah ya. HTML 3 itu dia bisa memunculkan gambar. Nah, di HTML ini, HTML 4 itu dia bisa yang namanya teknologinya Flash. Juga mungkin mungkin masih ingat kalau kalian mau apa main game di apa eh, di halaman web gitu ya. Kenapa bisa interaktif gitu? Biasanya dia pakai Flash gitu ya. Iklan juga pakai Flash gitu. Namun sekarang sudah ditinggalkan karena kita sudah masuk ke dalam HTML 5 gitu ya. HTML 5 juga dia bisa punya animasi gitu ya. Dia bisa punya animasi dengan ada yang namanya canvas. Tentunya kanvas ini tag yang nantinya eh, digabungkan dengan JS. Tentunya kita nggak belajar ini ya. Ini rumit banget sih, ya kanvas sama JS ini. Jadi intinya dengan adanya HTML 5 juga bisa menggunakan yang namanya animasi seperti itu. Oke, langsung di sini untuk HTML 5, jadi kita bilangnya gini aja, tulis aja HTML gini, ya. Nah ini HTML 5. Jadi gini, kalau ini ya eh, cukup gini ya, doc type HTML ini. Lalu di sini HTML lang n. Nah, untuk kalian yang baru belajar ya, eh, apa namanya, disarankan untuk tidak ini ya, mengikuti AI gitu, langsung diketik satu-satu gitu ya. Lalu kalau udah kayak gini, nah ini HTML ya di sini. Nanti kita masukkan yang namanya tag head, lalu ini ada ini enggak. Ini head, ini sama body. Nah, gitu ya. Ini HTML 5. Jadi kalau dia codingnya gini HTML 5. Nah, kalau misalkan HTML 4 dia bisa pakai apa ada XML gitu jadi ada ribet gitu ya. Panjang banget sih. Ya, panjang banget. Oke, kalau udah dicoba ada kesulitan, harusnya bisa ya di sini. Nah, kalau misalkan mau lihat ya, jadi di sini bisa kita reveal aja, reveal in File Explorer. Nanti tinggal diklik aja, double klik. Ini kalau misalkan ini dia otomatis udah browser ya. Jadi pastikan ini open open browser kalau klik ini. Nah, saya maunya pakai Google Chrome misalkan. Nah, kosong ya, nggak belum ada apa-apa sama sekali gitu. Karena kita masih membuat eh, tag template-nya dulu ya, kayak gitu. Lanjut setelah itu di sini. Nah, ini ya, baru kita isi ya. Yang pertama kita belajar tag. Jadi semuanya itu di HTML itu apa yang kita lihat itu adalah tag ya atau elemen ya tag atau elemen seperti itu ya. Nah ini lihat ada H1 namanya heading ya. Jadi setiap tag ini ada artinya. Kalau H itu artinya heading, P itu artinya paragraf gitu ya seperti itu. Ya ini heading, ini paragraf, paragraf. Ada ini strong. Ini berarti dia adalah apa namanya tebal, bold ya. Jadi dia bisa B, bisa strong. Nah, ini miring gitu ya. Ini ada mark dan jadi dicoret gitu ya. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Nah, untuk kita coding di sini itu di bagian body. Wait, sebentar. Ya, di bagian body. Di bagian body itu di sini. Nah, ini ya. Nah, pertama
di head itu kalian mungkin untuk baru mau mengetahui gitu ya, itu untuk awal kasih aja titel dulu, titel. Misalkan di sini belajar HTML gitu ya, HTML kayak gitu, titel ya. Nah kayak gini. Nah biasanya kalau dia apa bikin tag itu dia otomatis ada tutupnya langsung ya biasanya gitu. Oke, langsung di sini ada ya ini H1 ya, ini adanya heading satu. Oke. Nah ini saya cepat gini pertama karena AI ada di ini. Tapi saya saranin kalian ketik ulang ya. Ini ketik ulang ya. Jadi biar tahu gitu. Ada oh ini ada ini tag open, tag buka sama tag tutup. Ini berarti satu elemen gitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat di sini, ini kalau misalkan baru kita ketik, ini langsung di refresh aja kayak gini. Nah, ini kayak gini ya. Ini udah itu sih. Ya mungkin boleh deh digedein ya. Kayak gitu. Nah, baru di sini ada paragraf ya. Nah, mungkin kalau mau ini tambahin dikit HR ya. HR ini adalah single tag. Nanti kita akan belajar single tag ya. Jadi apa namanya? Artinya dia cuma ada satu tag aja. Ini satu elemen ya, satu elemen. Nah, kalau misalnya HR ini adalah horizontal line artinya. Ada nggak sih? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak semuanya berarti ya. Harusnya bisa sih HR. Coba kita lihat. HR. Apakah harus begini? Nah, oh, oke. Berarti dia harus buka dan tak tutup gitu ya. Kayak gitu. Lalu, oh enggak usah dipakein slash ya, berarti. Lalu di sini ada paragraf, paragraf. Nah ini P aja, ya, Eh, kayak gini, ya, paragraf. Nah jadi kalau misalnya dia P lagi, kayak gini, ya. Ini gede karena digedein ya, nih. Sebentar. Nah ini aslinya begini, aslinya ya, aslinya begini, gitu. Tentunya ini punya peruntukan ya. eh Contoh gini, misal gini, kita misalkan mau belajar tentang bold ya. Misalkan this is important word ya, kayak gini, misalkan ya. Nah, kita mau di sini ada bold, strong, ya, strong, kayak gini, ya. Nah, kayak gini. Nah, kenapa pertanyaannya kalau di sini bisa tebel, kenapa nggak pakai heading aja misalkan? Nah, itu semua apa, terkait dengan yang namanya semantic web, ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan tuh. Mungkin dari kelihatannya sama gitu ya. Heading bisa dong, heading 6 misalkan menjadi bold gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Ada yang namanya semantic web gitu. Ya, di mana semantik ini adalah apa ya? Web yang membantu sih sebenarnya untuk pertama untuk SEO ya, search engine optimization. Nah, kalau untuk kalian belajar-belajar ini bisa di digital marketing ya. Ya, tentunya kalian tahu mungkin search engine optimization biasanya untuk website kita itu dia di halaman pertama Google misalkan atau di halaman pertama apa search engine lain gitu ya, seperti itu atau Yahoo misalkan gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan itu sebenarnya. Dan kedua alasannya itu adalah untuk eh tunanet tunanetra bukan sih? Jadi coba bilang saya kalau saya clear ya. Intinya ada ini ya orang tunanetra gitu yang ingin melihat web. Nah itu dia 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 bisa ngeraba gitu ya. Kayak di bagian mana itu ada informasi penting. Jadi dia nantinya web itu
misalkan gini, contoh ya. Nah ini, dia ngeraba di sini. Oh ini adalah heading. Judulnya apa misalkan dia dia di suaranya nih kayak gitu. Ini heading suaranya apa gitu. Jadi disuarain gitu. Heading titel kelas santai gitu misalkan kayak gitu ya. Terus di sini dia waktu dia ngeraba ini paragraf a quick brown fox jump over lazy box. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ngasih apa tuh namanya? Ngasih keterangan-keterangan melalui suara gitu ya. Nah, itu namanya semantik gitu. Jadi kenapa tag itu sebenarnya ada yang serupa? Contoh, misalkan tadi ya, misalkan tadi itu kayak gini. Nah ini deh contoh ya. Nah di sini bisa kita pakai B, gitu ya. Bisa kita pakai B. Nah cuman kalau misalkan pakai B, si voice ininya recognition ya apa ya atau pokoknya voice gitu ya. eh, Apa namanya text to voice gitu ya text to voice-nya dia bilang ini B doang B word kan nggak tahu ya gitu kalau dibilang strong oh berarti ini adalah bold atau kata penting gitu ya seperti itu oke jadi ada beberapa yang mirip kayak tadi tuh misalkan kita lihat ya di sini M ya setahu saya M itu ada juga pakai tag I kalau nggak salah nih ya nah ini nih ya kayak gini nah di sini ada tuh jadi kayak ada apa namanya kayak ada alternatifnya ya kayak gitu. Nah ini nih I sama M sama harusnya ya kita lihat di sini. Nah itu sama kan kayak gitu ya. Oh ya kalau misalkan kalian misalkan kalian udah rubah nih ya udah rubah terus tiba-tiba kok nggak muncul sih di sini nggak muncul ya. Nah di sini kalian bisa lihat ini nih putih. Kalau putih ini artinya ada perubahan filenya tapi belum disimpan. Jadi disimpan dulu pakai Ctrl S. Kalau di Mac, Command S, tau lah ya. Kayak gitu. Kayak gini misalkan, nah ini, ya, dia sama tuh, ya. Cuman kalau di, ya ini dia, kalau strike ini memang nggak ada ya. Apa, satu hurufnya gitu, ya. Bahkan ada tag yang nggak tahu masih berlaku nggak sampai sekarang ya. Ada yang namanya mark you. Mungkin kalau yang pernah belajar ini, nah kayak gini, ya, tuh. Ini mungkin masih ada ya, kayak gitu. Seperti itu, ada yang namanya mark you ya. Oke, lanjut di sini ada lagi banyak ya. Contohnya ada list ya, ada dua. Pertama ada yang namanya list itu UL ini, terus di sini ada LI. Nah, UL itu dari kata unordered list. Nah, di sini juga saya bakal kasih tahu eh, apa namanya? Bentar. Ada yang namanya comment. Wait. Nah, ini namanya comment ya. Unordered list. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini nggak akan kelihatan ya, guys. Ini nggak akan kelihatan di tampilan ya. Namanya sebutannya komen. Jadi kalau di bahasa pemrograman komen itu adalah tulisan pada file codingan, tapi nggak akan di execute, ya didiemin aja gitu, didiemin aja. Nah cuman ini kan nggak kelihatan nih. Nah ini nggak kelihatan, tapi kalau di inspect, enggak bukan di inspect deh. Ada yang namanya di view page source. Nah ini dia ada di sini, gitu ya. Jadi kalau mau lihat, nah ini view page source. Nah, kalau inspect itu adalah tools untuk developer sebenarnya ya, untuk ngerubah-ngerubah langsung tanpa di coding. Maksudnya gini, contoh ya, saya mau ngerubah heading 2 nih. Inspect kayak gini. Nah, ini ya, saya mau ngerubah nih katanya. Aduh, coba kalau misalkan ini deh.
Oh, dia udah nggak. Wait a minute. Nah, ini nih, ya. Dia langsung berubah, gitu. Ya, dia langsung berubah. Nah, ini kebanyakan ya kalian tahu ya, kalau ini digunain untuk nyebar hoax ini gampang banget sih, ya. Kalau di halaman manapun Google gitu ya, misalkan contoh, ini bisa juga sebenarnya, gitu. Kalau kita lihat ini sih gambar ya, gambar gitu. Tapi kalau misalkan di sini contohnya mungkin kalau tulisan gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini nih value misalkan Dimas bisa tuh kayak gitu ya. Jadi eh, orang kalau nyebar hoax gitu caranya kayak di mana Twitter gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke ini ini ya. Nih on order list. Nah, ini ya UL itu artinya on order list gitu. Nah, OL artinya kebalikannya yaitu order list. Order list ya kayak gini. Nah, ini dia nanti kalau ini berarti ada nomor ya. Dan ini kalau ini cuma titik biasanya ya, titik bulat gitu. Terus di sini ada yang namanya table ya. Ada yang namanya table. Nah, table ini kalian harus apa nih ya? Jadi gini, kayak table itu pertama gini. Pertama tag table dulu, table ya. Lalu yang benar gitu ya. Sebenarnya ini bisa juga langsung TR bisa. Cuman lebih bagus kalau kalian itu pakai T-head. T-head dulu. T-head ya. Baru habis itu T-body, body ya. Nah, udah T-head berarti itu adalah untuk apa namanya? Headingnya ya, heading. Nah, kalau kata T berarti ini artinya table ya, table head, table body gitu ya, table head, table body. Nah, kalau TR berarti artinya table row artinya. T head tuh artinya table row. TH artinya table header, table heading. Ini heading, ini head, table head gitu ya. Seperti itu. Nah, ini aja. Nah, mau ya boleh boleh. Nah, nomor. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini T-body ini juga sama, table row. Cuman kalau ini namanya table data ya, table data gitu ya. Ya, eh tetap saya saranin kalau bisa diketik dari awal ya gitu. Ini masih kelihatan nggak sih guys tulisannya? Masih lah ya, Masih, masih aman. masih ya. Oke. Nah, kayak gitu. Setelah itu ingat begitu dirubah, disimpan aja langsung, disimpan ya. Berarti di sini langsung refresh. Nah, ini belum ada nih. Belum kelihatan tulang-tulangnya ya. Gitu. Nah, ini biasanya caranya adalah border satu. Cuma kalau border satu, nah ini nih. Nah, dia ini kan tag ya. Nah, kalau ini adalah property namanya. Property ya. Sebutannya adalah property kayak gitu. Cuman ini kotak ini. Ya, bisa gitu ya. Jadi tinggal tambahin border aja satu gitu. Jadi semuanya kena gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini cell padding gini. Cell padding, ingat ya, kata padding ini nanti berguna juga buat di CSS ya. Jadi gini, ini ya kayak gini. Nah, ini misalkan konten ya. Misalkan di sini konten. Nah, padding itu adalah jarak dari konten ke tulangnya, ke border. Nah, ini namanya padding. Ini jarak padding. Ini padding, ini juga padding gitu. Nah, kalau tadi sel spacing kan dia selnya ada banyak ya. Ini satu sel gitu ya. Nah, kalau sel spacing itu adalah jarak ini nih. Nah, ini ke sini, jarak ini ke sini. Itu spacing ya. Eh. Ini ya, sel spacing. Nah, kalau kita lihat di sini mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini kan dia
nol ya. Wait, kalau kita lihat, nah ini spasinya nol. Kalau misalkan kita gede ini 5 misalkan ya, tuh lihat dia berjarak 5 gitu ya, kayak gitu ya. Seperti itu, table. Jadi nol aja nggak apa-apa biar garis gitu ya, garis aja, nggak ada jaraknya jadinya. Selanjutnya adalah ini ya. Nah ini yang tadi saya bilang semantik dan non semantik ya, gitu. Ya. Yang berbicara sendiri tentang isinya, betul. Ya. Ini tapi kita belum belajar ya, kayak header itu belum kita belum belajar sini. Maaf, main belum ya. Eh, oke, ini adalah input form ya. Jadi form. Oke, jadi gini, ini semantik sama ini. Jadi ada main. Jadi zaman dulu tuh waktu kita belum kenal yang namanya atau tag-tag belum adanya tag semantik gitu ya. Kita bikinnya dulu pakai table. Jadi awal bikin layout itu zaman dulu itu pakai table. Jadi semuanya tuh serba table gitu ya, bikin table kayak gitu. Setelah itu ada CSS 2 ya, CSS 2 atau CSS 3 gitu. CSS 2 ya. Nah, itu udah bisa bisa tuh dari div bisa layouting gitu ya. Bisa dari div bisa layouting. Nah, baru adanya semantik mungkin di HTML5 gitu ya. Nah, baru kita disarankan nggak boleh pakai div-div kayak gini lagi nih. Div ID, div ID gitu untuk nggak boleh lagi ya. Kenapa? Ingat, jadi semantik itu, nah tuh, lebih mudah dibaca manusia, lebih dimengerti mesin. Nah, nah tuh, lebih oh pengguna difabel ya, benar ya difabel. Jadi tunanetra gitu kalau mau melihat website, dia pakai voice ya, jadi voice message gitu ya. Dia bisa dengar ini kalau dia geser dia suaranya apa gitu ya, kayak gitu. SEO dan difabel gitu ya. Lalu form ya. Nah, di sini kita coba buat mungkin lebih enak kalau kalau kita buat dulu deh satu file ya di sini namanya adalah bukan namanya adalah form.html gitu ya atau lebih profesional lagi kontak gitu ya kontak.html gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, ini sama juga. Nah, ini kalau mau cepet langsung aja tuh kayak gitu ya. Ini langsung bikin kontak ya. Tentunya ya langsung di sini ya kontak di sini HR. HR ingat itu adalah disk gitu ya. Nah, di sini bisa pakai yang namanya field set nggak sih? Bisa nggak sih? Field set. Legend, contact. Gini. Oke, bentar ya. Saya jelasin satu-satu di sini. Label, ini nggak harus. Jadi kayak, ini lebih kayak, balik lagi, semantik gitu ya. Lebih bagus kalau misalkan form itu ada labelnya. Jadi ada tag label, ya. Ini ada di bawahnya ada inputnya gitu. Nah biasanya kalau kalau lebih bagus sih ada div-nya di sini dibungkus lagi gitu ya. Apa itu div? Div itu dari kata division, ya. Jadi kayak membagi-bagi bagian gitu ya. Div itu dari kata division. Sebentar, sebentar. Ya. Jadi dari kata division dimasukin di sini. Nah ini, nah ya kayak gini ya. Jadi eh, bagian-bagian ini dimasukin ke dalam div gitu. Sebentar, kayak gini. Ya, jadi ada input ya. Ingat di sini kalau ada kayak gini nih, ini namanya properti ya. Jadi saya kasih tahu di sini ya, catatan kalau misalkan ada penulisan begini, ada tag nih, ya apapun itu ya, div ID. Terus habis itu
ada input type kayak gini ya. Ini sebutannya adalah property ya, tag property gitu ya. Kayak gitu ya. Kalau atau elemen elemen property gitu-gitu ya. Jadi sebutannya ini property ID, property type gitu ya. Seperti itu. Eh, Lalu di sini name text oke ya. Type text berarti dia itu apa isian ya. Jadi dia itu adalah isian. Jadi diketik gitu ya. Berarti di sini ada ID name. Jadi penanda ini. ID sama name ini penanda gitu ya. Penanda. Jadi ini isian untuk name gitu maksudnya. Ya. Jadi nanti sama label kalau dibilang for name dia ini ngarahnya ke name nantinya. Kayak gini misalkan. Contoh. Ini saya refresh. Nah, kalau saya refresh kan kayak loh kok nggak ke form nih, lihat nih ya di sini nih. Lihat session 01 ini kan indeks. Nah, di dalam indeks itu ada apa lagi selain indeks? Ada contact.html ya kan. So, kita cukup bilang di sini contact.html enter. Nah, dia bentuknya kayak gini jadinya gitu ya. Nah, di sini ini nggak usah. Nah, ini ya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita tap gitu ya, tap atau gini, kita ketik. Ini kita klik nih, klik. Nah, lihat, klik, klik. Nah, kalau kita klik name, kenapa dia langsung ke sini? Karena tadi label, label form gitu ya. Nih coba saya mau mau coba dulu ya. Kalau misalkan ID-nya dihapus, ID-nya dihapus ya. Saya refresh. Tuh, nggak bisa kan? Kalau ini bisa, karena dia ada ID-nya. Jadi for itu larinya ke ID ya, gitu. Larinya ke ID, ya. Jadi ini for name ini dia nyari yang ID-nya name, gitu ya. Nyari yang ID-nya name, gitu. Atau input yang ID-nya name seperti itu. Jadi dia kalau kita klik labelnya fokus dia, jadi fokus ke inputannya gitu ya. Fokus ke inputannya kayak gitu. Nah, apa bedanya sama email? Kan sama nih, teks sama email. Type-nya eh, apa email ini teks tapi kok sama isian juga secara ini ya visual ya bedanya loh dia bisa nge apa ngebaca kalau misalkan yang kita masukkan ini bukan email format gitu ya jadi zaman dulu sebelum ada HTML5 kita mesti bikin logic untuk ngecek kalau si siapa namanya ini formatnya bukan email pakai JavaScript zaman dulu gitu ya kayak gitu atau misalkan langsung lempar aja ke backend gitu ya zaman dulu seperti itu dengan adanya HTML5 ini ya udah kita nggak perlu capek-capek bikin logic untuk buat apa ngecek dia ini email apa bukan gitu ya dia udah langsung ini ya oke di sini misalnya kita isi ini tentunya bisa apa aja ya kalau ini nah tapi ini harus email ya tuh dia kalau misalnya begini sama aja bisa bentar ya coba kalau gini dia kebaca nggak oh I see berarti itu termasuk ini ya kalau misalkan saya nggak usah pakai ada add gini ya dot misalkan bisa nggak tuh nggak bisa ya seperti itu oke lanjut selain ini apalagi ada yang namanya pilihan ya select jadi saya bikin di sini div label nggak label city ya coba city aja deh city di sini city nah di sini ada yang namanya select tag select nah ini nih lihat di sini name city ID city ID city for ini label ya ini for city berarti ada input ya yang ID-nya city. Kalau diklik dia ngarahnya ke sini, saya gini ya.
Lalu di sini ada option bawahnya value Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah, ini misalnya kalau ini value-nya kecil aja gitu. Ini ya. Nah, apa fungsi dari value sama ini ya? Jadi ini yang kelihatan di apa namanya yang kelihatan di tampilannya kayak gini. Nah, ini nggak ada PR-nya ya. BR-nya dulu. Kayak gini ya. Jadi di sini kita, nah ini nih ya, kayak gini. Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya. Nah, J ini kan apa besar ya? Lihat, yang pokoknya yang di value di tengahnya ini yang yang kelihatan. Tapi kalau misalkan value itu yang dikirim ke server ya. Ingat bahwa tadi kalau kita apa ketik browser kita melakukan request ke server. Nah, ini waktu kita submit ini kita juga melakukan request ke server. Jadi gini, misalkan gini ya. Kayak gini contoh. Nah, kalau kita send, lihat, lihat yang terkirim bukan J besar ya. Jakarta bukan J besar, tapi yang kecil. Berarti value gitu ya. Yang terkirim yang value gitu ya. Seperti itu untuk select. Terus habis itu ada yang namanya kalau nggak salah button belum belum udah checkbox sama tes area udah ya. Tes area udah. Tes area tuh gini. Kita bisa lihat ya tes area ini. Nah ini ya kayak gini. Dia sebenarnya dia defaultnya kecil gitu ya. Cuman kita bisa akalin kalau dia gede. Teks area tuh buat yang multi line ya. Jadi ini teks tapi dia multi line gitu ya. Nah ini contoh. Calls-nya adalah 30 berarti dia panjang ke kanannya dari kiri ke kanan itu 30. Row berarti dari atas ke bawah 10 gitu ya. Di sini kita coba cek. Nah ini. Nah jadi dia lebih gede ya. Kayak gitu. Nah kalau tanda gini, ini kita bisa begini. Tarik gini ya. Kayak gitu. Nah kalau mau matinya saya lupa. Mungkin ada yang tahu untuk matiin ini ya. Biar dia nggak bisa di drag gitu ya. Draggable. False ya. Gitu. Tuh, nggak bisa ya? Bisa ya? Tetap bisa ya? Ya, kayak gitu ya. Jadi teks area tuh bisa kayak gini. Nah, dia kalau misalkan di sini send. Nah, lihat di sini ada kayak kode-kode gini. Nah, ini enter nih ya. Ini enter yang terbaca di apa namanya? Di browser apa? Pad ya, URL pad gitu ya. Seperti itu. Apalagi checkbox sama radio ya, sekalian deh. Checkbox sama radio. Nah, kalau checkbox radio gini. Ini BR, kita gini dulu. Nah, di sini mungkin boleh. Kok dia tahu ya? Oke. Nah, ini misalkan ada gender ya. Gender kan bentuknya radio. Radio tuh kayak bulat gitu ya, pilihan gitu. Nah, gini ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan kalau di radio tuh gini. Name-nya sama nih, name gender, ini name gender ya. Value-nya beda, ada male, ada female ya, ada male, ada female. Tentunya nih ada label balik lagi apa ada for ya ada for mail gitu ya ada for mail artinya dia kalau kita klik si siapa namanya mail ini kita klik dia otomatis keklik di sini gitu ya radio itu hanya salah satu ya tuh salah satu kayak gini ya nggak bisa dua-duanya kenapa dia bisa begitu karena namanya sama name gender sama-sama gender kecuali kalau saya bilang begini gender satu bentar. Ini gender satu kayak gitu ya nah ini kesalahan ya nah lihat mail nah tuh kalau dia dua begini artinya name-nya beda ya. Karena kalau dia masih satu kelompok dia satu nama gitu. Kayak gini. Terus misalkan apa lagi ya? Eh
Ya boleh deh, contoh aja. Nah gitu ya. Lihat di sini, name, religion, religion, religion gitu ya. Kayak gini. Nah, kalau kita giniin, tuh dia, ah, dia bisa diklik, ya, kayak gitu ya. Jadi karena dia dua grup berbeda kan, dua grup ini bisa diklik. Kalau misalkan ini, kalau misalkan dia namanya gender juga, di sini namanya gender semua, gender semua. Nah berarti ini salah satu doang di gender, gitu ya. Misalkan contoh, kayak gini, ya. Berarti kan satu kelompok, gitu. Klik, tuh, ya, kayak gitu. Jadi yang pastikan name-nya itu ada untuk satu kelompok ya, kayak gitu sih. Oke. Lalu di sini ada yang namanya checkbox. Tahu loh dia. Oke. Hobisnya ya, misalkan. Nah, sama ya kasusnya. Sebentar. Kalau kayak belum muncul berarti dia belum disimpan ya. Ini juga sama, name, hobis, hobis, hobis ya. Kayak gitu. Ini checkbox, checkbox. Jadi checkbox itu bisa dipilih banyak, gitu ya. Kayak gini. Nah, dia bentuknya kotak gini. Ya, dia mau pilih tiga, dua, gitu bisa. Gitu. Coba. Tentunya ada banyak ya inputannya ya. Nah, nih, lihat. Hobis tuh ada banyak tuh. Dalam ini dilihat hobis, reading, hobis, gaming, tuh ya. Reading sama gaming tadi dipilih, jadi dia ada dua di sini. Hobis, hobis, gitu ya. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Harusnya di sini udah ada email udah ya. Kota udah, checkbox udah. Oh ya ini udah. Oke. Nah mungkin ini kita coba bikin semacam portofolio gitu ya. Bikin portofolio. Ini sama CSS bukan sih? Oke, oke. Oke ya. Oh ini bisa nih ya. Nah di sini kita coba bikin layout tanpa CSS ya. Jadi ini bener-bener apa namanya? eh, coba bikin halaman profil gitu ya. eh Coba kita sini. Nah, bikinnya itu adalah semantik ya. Di sini kita bikin profile.html gitu ya. Tentu saja benar di sini HTML5 gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya main, betul, ada section. Wait, ada header dulu ya. Header. Oke, header sama nav ya. Berarti di sini yang paling atas itu adalah header sama nav. Dari sini ada A. Nah, nav itu dari kata navigation ya. Header itu dari eh, ya header ya paling atas gitu ya, yang paling atas. Nav itu dari kata navigation. A itu dari kata anchor ya. Di sini coba header ya header gitu ya maksudnya. Header, nav dari kata navigation, A dari kata anchor, section jelas ya, the section gitu ya, ada section. Div dari kata division, division ya, apalagi gitu. Nah ini ya, nav. Nah, di sini kita coba bahas dulu tentang A ya.
Itu kayak link ya. Jadi kalau kita lihat ada link itu, kalau diklik dia berubah halaman gitu ya. Nah, itu di situ ya. Lalu di sini ada profil, bentar. Kalau kita lihat di sini, oh, ini headernya di main ya. Sorry, sorry. Headernya di main di sini. Jadi di body itu ada header, ada main gitu ya. Lalu di sini ada section tentang tuh ya. Nah, ini image. Image itu apa namanya? Image ya, IMG ya. Ini IMG sebut dari kata image ya. Mungkin bisa ini. Dia ada SRC-nya. SRC itu source ya. Jadi IMG itu adalah image, SRC itu adalah dari si propertinya, which is propertinya itu dari kata source ya. Apa namanya, sumber gambarnya gitu, sumber gambarnya ya. Sumber gambarnya nih kalau kita lihat di sini ke halaman bukan ini, tapi profil. Nah, kayak gini ya, profil. Wait, belum disimpan ya. Belum disimpan, kita simpan di sini. Nah, maka muncul di sini gambar yang belum ini ya. Oke, eh, coba ada nggak? Oh, nggak ada ya. Berarti gambarnya kita ambil nanti ya. Coba. Oke. eh ini terus apalagi tadi dari image H1 H2 profil singkat, oke, profil singkat ya. Jadi di sini ada H1, H2. Ya, kayak gitulah ya. Berarti di sini kalau di situ simpan, nah ya benar ya, di sini ada footer nanti. Footer tuh bagian bawah ya, kayak gitu. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Ini ya, kayak gitu ya. Terus di sini ada section keahlian ya, section keahlian. So di sini keahlian skill ya. Nah ini lihat di sini section H2 ini ya boleh deh. H2 di sini benar. TML JavaScript boleh ya. Nanti ada experience ya, experience-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kayak gini ya. Ini copyright ya. By the way, ini si copyright ini ada C, ini kenapa sih bisa ada C gitu ya? Ini dari kode ASCII ya, setahu saya. Jadi apa ya sebutannya ya? Unicode ya, Unicode ya, Unicode. Jadi dengan bikin copyright itu caranya dengan dan copy gini gitu ya. Nah, ini kalau kita mau ketengahin bisa sih sebenarnya. Nah, ini udah masuk CSS sebenarnya. Ini CSS, ini kode CSS gitu ya. Jadi biar dia ke tengah gitu. Ya. Nah, cuma dulu tuh sebenarnya bisa sih kayak setahu saya ada align gitu. Cuman dia udah nggak ini lagi ya, nggak udah nggak disarankan lagi nih ya. Jadi kalau misalkan saya gini, saya simpen align center. Kalau kita gini, nah terkadang browser masih ada tuh yang masih recognize, oh ini ke tengah, align gitu ya. Cuman memang tidak disarankan ini ya. Jadi disarankannya udah langsung menggunakan CSS saja gitu, gitu ya. Jadi ini udah masuk CSS sebenarnya.
cuman nggak apa-apa. Text align center gitu ya, kayak gini gitu. Oke, terus experience ya gitu ya. eh Misalkan kayak gitu ya penjelasannya, atau bisa kayak gini sih. Ini kan LI ya. Nah, ini bisa kayak gini di dalam sini, dan dia ini bisa pakai strong juga bisa ya, strong. Ya, kayak gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada keterangannya di situ. Lalu kontak ya. Oh ya, kirim pesan. Oke, boleh. Berarti ada kontaknya di situ ya. Berarti bikin section lagi di sini, section lagi. Enggak, kontak. So, di sini kita bikin tadi apa? Kalau kontak ini field set ya sama legend. Boleh. Jadi di sini field set. Apakah harus di dalam legend apa field set sama legend enggak ya? Oke, saya jelasin dulu deh untuk tag field set sama legend ya. Field set sama legend. Jadi field set sama legend itu dia membuat yang namanya kotak. Jadi kayak mengkotakkan gitu ya, mengkotakkan. Di sini namanya tadi apa? Bukan profil. Eh, kontak ya, kontak. Nah, lihat deh di sini. Tuh. Ini adalah field setnya. Nah, legendnya itu tulisan yang ada di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau formnya itu dibagi gitu, ya dibagi-bagi. Misalkan ada form untuk apa gitu. Jadi field set itu bisa beda-beda gitu kan, bisa beda-beda. Gitu. Apakah harus dengan field set sama legend? Nggak harus ya. Form itu nggak harus gitu. Cuman untuk mempercantik aja kalau di HTML biasanya kalau kita baru belajar gitu. Oke, ya ini ya udahlah kita bikin aja lah ya, boleh deh lagi deh. Saya sebenarnya pengennya kopas cuman nggak ada. Oh ini udah nih, saya nggak kopas ini langsung ada ya. Ya gitu ya. Oke, coba di sini ada profil ya, profil. Nah di sini ya, jadi ada kayak gini. Nah sebenarnya kalau mau lebih bagus gitu ya, sebenarnya ya, kalau ini kan terlalu mepet ke sini nih, ya. Ini bisa sih sebenarnya kalau diakalin ya. Pakai CSS lagi ya tentunya. Kayak contoh misalkan body ini style, misalkan width 80% ya. Coba. Nah gitu ya. Jadi dia agak nggak terlalu mepet gitu ya, tapi lurus gitu. Ya. Kayak gitu sih. eh Ini profil gitu ya. Apalagi di sini. Oh ada itu ya, kayak ada HR ya, boleh. HR, bentar. HR tuh ada di sini kali ya, HR. Bentar. Jadi ada HR, sini juga sebenarnya ada HR gitu ya. Di bagian footer-footer nih ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Ya, seperti itu sih untuk ininya. Nanti eh ini sih sebenarnya kalau menurut saya ini udah. Oh, dia pakai ada ini ya untuk menu. Sebentar ya. Di ini ada kayak gini ya. Ini pipe namanya pipe. Jadi ada button tuh kayak apa lurus gitu ya, garis lurus gini. Itu di atasnya enter ya. Di atasnya enter, bener gak sih? Iya, kalau di MacBook di atasnya return ya, di bawahnya delete. Gitu.
Nah, ini jadi biar kayak dibatasin gitu ya, dibatasin kayak gitu. Nah, kayak gini ya, seperti itu. Nah, cuma kalau lebih bagus lagi tentunya dikasih jarak gitu ya, dikasih jarak. Nah, ini bisa. Nah, ini kalau misalkan kita formatnya begini gitu ya, berarti kan gini ya. Kita bakal ngelakuin yang namanya kopas. Jadi gini, misalnya gini. Kan yang web itu harus sama ya, formatnya apa layoutnya sama gitu ya, layoutnya. Jadi saya bilang begini, ini dari body sampai HR. Nah, ini ya, body ini saya giniin gini ya. Lalu di sini ada main. Nah, caranya gini. Ini kan di bawah jauh ya. Nah, ini kita gini aja. Gini. Jadi kan dia kayak mengecil gitu ya. Nah, ini main gitu. Nah, ini dihapus saja. Nah, ini dimajuin sini. Nah, footernya juga sama. Footernya juga sama di sini. Ini main, ini footer gitu. Kayak gitu. Ya, ini juga sama indeks. Oke, kita coba di body semua ya. Ini header, samain aja. Body sorry. Gini ya. Di sini kita bilang di bagian ini kayak gini, gitu ya. Di sini main, jadi dibungkus gitu ya, bungkus. Ini semua dibungkus di main gitu ya. Kayak gini. Lalu di sini ada eh footer ya, footer. Tentunya di sini ada HR tadi ya, HR ini. Lalu di sini ada footer ya. Setelah main ada footer. Gitu. Nah, ini bakal membuat semuanya jadi kayak sama tuh, sama. Oh, cuma di sini nggak ada HR ya. Oke, kita tambahin HR di indeks ini. Nah, di sini ada HR. Gitu. Kontak, ada atau tetap ada kok ini ya, footernya ya, lihat. Profil, tetap ada footernya. Kontak, tetap ada footernya. Di home juga tetap ada footernya. Nah, seperti itu untuk supaya setiap halaman itu layoutnya sama. Gitu ya. Lah, kalau misalkan ada 100 halaman, 1000 halaman, apakah mesti dikopas satu-satu? Enggak ya. Nah, inilah kelemahan dari HTML gitu ya. Dia nggak ada logic di sini gitu ya. Nggak ada logic kayak include gitu ya. Mungkin nggak ada yang pernah belajar pemrograman gitu ya. Dia ada kata include ya. Jadi code-nya di include di halaman tertentu gitu ya. Seperti itu. Oke. Hmm, setelah itu kita bahas apa lagi? Di sini udah. Nah, ini ada cheat sheet-nya. Yang paling sering dipakai adalah ini head ya, ini metadata tidak tampil di browser, tapi untuk kepentingan si SEO ya. Seperti itu. Doctype ini kenapa? Karena HTML5 balik lagi ya. Mana tadi? Paragraf SRC sama alt. Ini alternatif itu wajib. Alt itu wajib. Kenapa? Pertama SEO lagi. Ya, SEO. Kedua itu jadi kalau misalkan gambarnya nggak ada ya, dia jadi mencari gitu ya. Strong ya ini HTML ya. Di dalamnya ada head sama body gitu ya. Title itu di head, H1 itu untuk judul sebenarnya, untuk judul halaman gitu ya. Oke, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan by the way? Pak, izin Ya, bertanya. iya ya. Nanti bisa dibagikan nggak bahan ininya? Iya, nanti kita belajar nih, belajar cara menggunakan GitHub nih ya, kayak gitu. Oh, Nanti kita belajar cara menggunakan GitHub. Seperti itu. Nanti dibagi ke GitHub, saya share ke kalian linknya seperti itu sih.
Ada lagi? PPT ini bisa dikirim nggak ke WA? eh Ntar saya tanyakan ya. Saya tanyakan dulu. Ada Mas Bagja nggak sih di sini? Ya nanti nanti saya tanyakan dulu ya. Boleh nggak gitu? Terima kasih, Pak. Ya. Sesi berikutnya. Oh ini nanti ya PR ya. Oke. Oke. Ya. Ini ada pekerjaan rumah ya. Oh ya nanti ini ya buat pekerjaan rumah ya. Ngerjain apa ya ya. Nanti nanti lah. Saya di terakhir ya. Gitu. Oke. Selanjutnya ada prosesnya gimana sekarang? Yaitu kamu ada di sini katanya. Ya. Lagi ada di sini ya. Nah, jadi ini penting HTML ini untuk membangun sebelum kita belajar Next.js-nya ya tentunya kita nanti akan belajar JavaScript-nya sih. Nah, ini JS1, JS2 ya. Kayak gitu. Ya. Jadi masih di sini ya proses kita. Oke. Oh, oh ini mungkin sampai sini aja kali ya. Oh ya ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi by the way sebelum saya eh oh ini enggak. Ini enggak nih. Mungkin sedikit kali ya. Sedikit aja boleh. Boleh ya? Halo, ya ya. Eh, ini sebenarnya kalau bisa lebih interaktif saja ya, karena Gimana? terus terang kalau bisa lebih interaktif saja, karena ini tadi sepertinya masih satu arah ya. Jadi kita merasa agak ketinggalan karena kita merasa baru belajar Oh, ini. oke oke. Sehingga nanti kalau bisa materinya itu di bagian dulu, sehingga kita bisa belajar dulu. Oh ini gini, gini, gini. Untuk minggu depan juga sebenarnya baiknya bisa kita Oke gini. kita tahu materinya dulu sehingga kita paham oh yang mau dipersiapkan tuh ini gitu. Jadi kira-kira kemarin soalnya kita waktu install macam-macam tuh saya pikir mau diperkenalkan aplikasi ini dulu. Nah, tapi ternyata materi hari ini sudah langsung di HTML eh, Oke. dan kita belum tahu fitur-fiturnya anti gravity juga. Sehingga agak keteteran ini tadi. Iya. Itu Eh mungkin ya kalau iya, kebetulan saya iya, masih baru sekali. Terima iya, iya. kasih Mas ya. Iya, makasih masukannya Mas ya. Iya, saya juga punya ini ya, Pak. Punya apa ya istilahnya ya? Pernyataan juga lah, pernyataan aja sih. Iya. Ini kita 2 jam, Pak. Ya, 2 jam gitu ya. Jadi memang saya agak eh, apa cepat gitu ya, seperti itu. Tapi kalau memang misalkan butuh eh, diperkenalkan toolsnya, boleh. Tapi kan tadi saya juga udah sempat ya ngasih tahu juga kan di anti gravity di sebelah kanan ya di kirinya gitu ya di anti gravity ini adalah folder-foldernya gitu. Tadi saya juga udah kasih lihat gitu. Nggak tahu sih nanti juga saya tanyakan apakah kita ini eh, kalau misalkan saya menerangkan apakah saya mesti nunggu dulu dipraktekkan oleh murid gitu gitu ya. Karena 2 jam ya kita tahu ya sama-sama tahu ya kalau 2 jam waktu yang sangat singkat sih sebenarnya untuk ngebahas gitu. Kayak gitu sih. Ya. Nah, usul Mas, kalau Iya. kalau memungkinkan, Ya gimana? selain materi PPT-nya di-share seperti yang diminta Mas tadi, siapa namanya, Mas Nararia, Iya, iya. mungkin nggak recordnya juga di-share Mas. Jadi kita Pasti, sekalian pasti. Oke, oke, makasih. Record pasti di share. Ya, saya juga mau ngusulin aja kali ya ke itu ya, Mas Bagjanya. Mungkin materinya di share dulu, gitu ya. Setelah itu, ya udah. Jadi di sini saya terangin lagi gitu ya. Atau baiknya gimana nih?
Apakah begitu saya terangin sebagian, saya ketik, apakah mau nunggu murid untuk ngetik juga gitu. Nah itu saya belum tahu gitu ya. Karena yang saya tahu, oh ini waktu cuma 2 jam nih, gitu. Mas izin Mas Iya, memberikan banyak kalau menurut saya sih ya iya, untuk iya, yang boleh, boleh. eh, perkenalan HTML lagi kalau misalnya mungkin kan kita sudah punya strukturnya dulu kita dikasih file indeks HTML dulu oh ini loh eh, ini body ini paragraf ini header dan seterusnya dan seterusnya dan kita langsung bisa lihat langsung di browser kita masing-masing untuk membuka oh ini bedanya seperti ini oh ini kalau dihapus nanti seperti ini jadi kita tidak mulai melakukan penulisan skrip secara Eh, mandiri sejak awal walaupun itu memang diperlukan tapi ketika kita berkenalan tuh baiknya diperkenalkan seperti itu dulu sehingga kita semakin tahu oh ini seperti ini oh ini kalau kita hapus bilang seperti ini jadi kita punya review jadi kalau boleh katakan itu namanya pendekatan pembelajaran istilahnya bukan bottom up ya kalau tadi seperti bottom up tapi pendekatan pembelajaran top down ya jadi kita tahu efeknya dulu atau outcome-nya baru kita menelusur ke belakang di skripnya seperti apa. Itu menurut saya lebih mudah untuk yang beginner-beginner seperti saya ini. Itu menurut saya sih daripada nanti kita menulis dulu awal-awal, sementara kita nanti ketika nanti menulis skrip sejak awal itu tadi kesulitan-kesulitan teknis itu pasti ada. Dan kesulitan-kesulitan teknis itu kadang-kadang memperlambat kita untuk mengikuti. Jadi sepertinya tadi kecepatan untuk pembelajarannya 10 kita mau ngikuti baru level ke satu ternyata pembelajaran udah sangat cepat sehingga kita tidak bisa mengikuti step by step bahkan saya ngikuti skripnya aja eh, baru di sampai header aja gitu jadi mungkin itu bedanya kalau yang sudah biasa ngegrip mungkin nggak masalah tapi kalau yang kita belum terbiasa mungkin diperkenalkan hal-hal semacam itu dulu sehingga kita semakin paham oh seperti ini kira-kira seperti itu mas. oke, iya, boleh, boleh masukannya. Ya, eh, jadi menunggu dulu ya. Jadi saya nerangin, nanti murid nunggu ngetik gitu ya. Ya, intinya begitu saya ketik, ya eh, lihat efeknya. Kan tadi kayak saya udah lihat, misalkan tadi saya contoh, begitu saya tambahkan header gitu ya, eh, dilihat browsernya. Jadi gini, kayak tadi saya klik klik kanan gini, reveal, ya, lalu dilihat hasilnya seperti apa, gitu kan. Kalau misalkan di refresh ada tambahan, berarti itu hasilnya kan kayak gitu ya, gitu. Ya boleh saya nggak apa-apa sih masukannya. Maksudnya eh nanti kita lihat ya kalau apa cukup waktunya gitu untuk murid untuk mencoba gitu sih. Sekalian nanya juga. Ya, yang penting kita udah punya scriptnya, indeks HTML-nya yang udah lengkap tadi. Ini kira-kira ini Oh ya, iya. Nanti paddingnya seperti itu. Jadi istilahnya kita memulainya nulis tuh sudah ada contohnya dulu kira-kira seperti itu. iya, 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 iya. Sebenarnya skrip ini nanti dibagi sih, Pak. Tentunya dibagi. Kalau bisa Tapi jangan boleh nanti, kalau sebelumnya. bisa sebelum sebelum Sebelum, pembelajaran oh ya, dikasih ya, dulu. sebelum. Iya, 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 Jadi iya. kita bisa ngikuti sejak awal kira-kira seperti itu, Pak. Iya, iya, boleh, Bang. Ini masih ada 30 menit. Mau lihat skripnya, kita ulang lagi atau gimana sebaiknya? Boleh dibagi aja Mas di chat atau mungkin di grup nanti sehingga kita bisa langsung dibuka di indeks HTML kita. Enggak, Oh, enggak. maksudnya seperti ini. Maksudnya saya terangin lagi bagian yang kurang dimengertinya atau saya terangin lagi deh dari awal gitu. Gimana? Jadi sekalian nunggu gitu ngetik untuk murid-murid Eh, yang lain. Kalau menurut saya sih karena ini sebenarnya kan sudah eh, di kondisi sudah kita pakai AI ya semua seperti itu. eh, Alangkah baiknya mungkin untuk yang skripnya HTML tadi dibagi aja dulu sehingga kita juga paham. Oh, ini kalau kita ganti sendiri seperti apa. Jadi di detail-detail konsepnya mungkin kita
cukup mengikuti skrip yang sudah ada. Kemudian untuk memperkuat atau mempertajam pengetahuan, tinggal diperkuat aja. Oh, kalau ini ditambahkan ini efeknya seperti ini. Jadi mungkin itu aja. Jadi yang penting kita tahu atau udah dapat skripnya HTML tadi. Walaupun saya juga tadi sudah sempat nyari di AI juga, tapi kan tetap beda hasilnya. Oh, saya suruh bikin skrip ya, indeks HTML yang umum seperti itu, tetap beda juga kan, belum belum selengkap yang mungkin mau disampaikan. Jadi maksud saya sesuai dengan rencana pembelajarannya, kita mempelajari HTML 5 ya, kita udah punya skripnya dulu, tinggal nanti diceritakan aja step by step, mungkin oh yang body itu seperti ini, yang padding seperti ini, yang space seperti ini, kalau diganti nanti efeknya seperti ini, kemudian kalau bikin form seperti ini dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, ya, ya, saya share ya. Jadi sekalian, kita belajar GitHub dulu ya. Ini kita kena share, share apa coding. Jadi tentunya share itu tidak melalui yang namanya Google Drive gitu ya, atau misalkan langsung di apa di chat gitu ya. Ini adalah cara nge-share yang profesional ya. Maka dari itu kita akan membahas yang namanya Git ya. Kemarin kita sudah belajar Git. Apakah ada yang belum buat akun Gitnya, GitHub? Ya, Sudah semua? Ada yang belum? Oke, saya anggap sudah ya. Jadi sudah ininya. Langsung di sini kita buka aja GitHub. Tentunya saya sign in dulu ya. Bentar. Sign in. Nah ini dia butuh. Mungkin bisa sekalian dipraktekkan ya. Langsung dipraktekkan. Nanti kalau misalkan pas dipraktek ada kesulitan tinggal tanya aja. Ya, sudah seperti ini loginnya. Iya, kalau sudah eh di sini kita tinggal new aja, klik new kayak gini ya tampilannya. Apakah sudah seperti ini? ya sudah. Sudah ya. Di sini saya coba kasih namanya sama aja deh, kayak gini ya. Jadi ini terserah ya. Gini, kalau saya sarankan nama foldernya itu sama dengan yang folder project kita tadi, ya. Di sini saya namanya kelas santai, ya, kayak gini. Jadi saya samain aja, ya. Lalu setelah itu ini di create repository aja, sudah. Nah, setelah itu coba di gini, di sini. Bentar ya, bentar. Nah, ini kan udah jadi nih, ya. Di sini di apa eh di anti gravity kita tadi, coba pencet kontrol apa ya sebutannya ya? Kontrol flag. Flag itu tombol yang di atasnya tab ya, di sebelah kirinya angka satu ya. Di bawahnya execute. Jadi ada kayak flag gitu sama tanda koma ya, kalau nggak salah itu koma kutip ya. Diketik aja ya di itunya. Nah, sehingga muncul seperti ini. Sudah? Oke. Kalau sudah, ketik git init.
Kalau bukan sesuatu yang seperti ini, kasih tahu ke saya ya. Nanti coba di share screen. Halo, sudah? Kalau sudah, nanti tinggal di Git, eh, tulis Git remote at origin. Sebentar ya, kita lihat di sini. Ya, itu udah benar. Ya, itu udah benar. Sebentar. Hmm, belajar full stack next ulang. Oke, untuk kasus Pak Erik, untuk kasus Pak Erik, coba Bapak itu eh, ketik ke sini dulu Pak. Jadi biar biar kena semua sih. CD gini, Oke. dia ada berapa browser ya? Bentar, bentar. Keluar dulu, keluar sekali, keluar dua kali ya. Jadi keluar dua kali. Jadi gini, untuk kasusnya Pak Erik ya, keluar sekali, baru habis itu git init. Nah, itu baru benar. Oh gitu. Gitu. Oke. Iya, ya. Coba di-share lagi habis itu ya. Oke. Mas mau nanya nih, Iya, foldernya iya. itu yang di Git ini tuh mulai folder yang box Belajar space-nya full stack. atau folder child-nya maksudnya seperti itu. Ini folder umumnya, yang kalau saya ngelihat langsung itu yang belajar full stack-nya, yang mau saya incer. Itu kan di Bapak tuh ada tuh belajar apa folder belajar full stack. Nah, di situnya nanti yang mau dijadiin apa? Biar saya sengaja biar nanti kalau Bapak misalkan update lagi bisa langsung otomatis nggak perlu satu-satu gitu Pak. Nggak perlu satu-satu buat folder gitu. Jadi langsung aja di belajar full stack-nya gitu sih. Jadi di folder awal ya, folder Iya, belajar full awal stack-nya ya, aja. tingkat satu ya, disebut ya. Oke. Iya, betul. Barangkali nanti kalau mau ikut kelas yang lain di kelas santai kan jadi nggak perlu lagi bikin folder apa repo baru gitu sih. Nah, kalau udah digituin, dikeluar di CD, keluar titik-titik, keluar titik-titik gitu ya. Titik dua itu artinya keluar ya, Pak ya? Keluar, slash, keluar lagi, dua kali. Nanti kalau udah Oh, itu coba di-share lagi. udah nih Pak, Mas Arif. Ya, coba di-share lagi. Udah Oh, saya screenshot. nah di situ, di Git init, iya betul. Dah, aman kalau dari situ. Oh, Bentar, oke. Nah, setelah itu, ya kan, kita lihat lagi di anti gravity-nya. Di sini tulis git remote at origin. Nah, di pas git remote at origin, kita ke gitnya dulu, Pak. Ke gitnya dulu, ya, guys. Ini copy aja nih, copy. Kan tadi udah bikin folder ya. Kalau saya kelas santai mungkin apa eh, foldernya terserah yang lain, gitu ya. Ini copy aja. Lalu di sini Control V. Jadi gitu ya, git remote at origin. Nah, ini kan tadi kan kayak ada apa kursor gitu ya. Nah, ini langsung Control V aja. Kalau udah langsung enter. Nah, kalau kayak gini aman. boleh share screen? Ini saya lagi share screen. Bukan maksud dari saya. Oh, oh iya 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 iya. Boleh boleh. Oke, Di chat juga boleh. di Oh, mananya? Share screen. bisa apa boleh emang sih? Tahu tahu. Hah? Nah, ini Pak. Ah ya. Wait 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 wait. Bukan bukan di Grand apa anti Repository. gravity-nya.
Oh ya, di tadi udah buat repositorinya. Iya, create repository dulu. Create repository. Iya, betul. Terus Repository name-nya apa ini sama terserah. seperti yang header tadi. Boleh, kelas santai juga boleh. Belajar full stack juga boleh. Oh, sebentar. Kalau gitu dokumen Best practice-nya nggak boleh pakai ini ya. Nggak boleh pakai spasi, Pak. Nama eh, repositorinya. dari sini ya. Nggak nih, yang repository name. Diisi dulu. Oh, sebentar. Aku nulisnya harus sama ya. Kalau Bentar. bisa sama. Belajar full stack boleh. Oh, dan start. Oh, di sini Iya, ke bawah, ke bawah ini. scroll. Nggak, itu nggak usah dulu deh. Itu nggak usah dulu. Itu langsung create repository. Oke. Ya. Nah, baru ini di copy, Pak. Yang mana Ini nih? nih. Ini nih. Ini nih. Oh, yang ini. Iya nih. Ini nih, klik aja nih. Iya. Oke. Terus yang sini tadi. Mana tadi? Ke anti gravity-nya. Oh, belum kelihatan ya. Bentar. Nggak kelihatan. Share-nya. Bentar, Pak. Tak stop share dulu ya. Iya, boleh, boleh. Share Oke. screen aja, Pak. Share screen lagi. Mana share-nya? Share. Share screen. Share screen. Oke, anti gravity-nya kelihatan ya. Nah, itu. Ya, udah. Baru langsung di enter aja, Pak. Langsung enter. Oke, tunggu. Iya. Oke. Ya, lanjut ya. Terima kasih. Yuk, kita lagi share lagi. Nah, setelah itu di sini kita ketikkan git add titik. Ini Hmm, adalah proses di mana kita mau mendaftarkan apa aja file yang mau dikirim, gitu ya. Kayak kita masukin ke dalam paket otak, gitu ya. Ini baru enter. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam paket git add titik. Jadi semuanya ya, semua yang kita rubah file-filenya ini, yang ini nih. Ini kalau yang biru-biru gini nih, berarti yang sudah masuk ke dalam pendaftaran. Edit namanya. Habis itu kita bilang git commit min m. Masuk ke dalam paket, kita kasih label message. Ini paket untuk apa? Gitu ya. Ini paket untuk apa? File ini ngapain sih gitu. Misal saya bikin message-nya, ini terserah apa aja gitu ya. M itu message ya, dari kata message. Message-nya apa? Misal namanya eh, belajar membuat profile HTML. Nah, itu terserah gitu ya. Seperti itu. Jadi namanya sebutannya commit message sebutannya. Ini enter aja, enter gitu. Enter aja. Nah, kayak gini ya. Kalau sudah, baru kita kirim. Udah kita paketin, udah kita kasih label message, langsung kita kirim ke siapa? Kurir gitu ya. Kita kirim ke kurir. Git push origin. Nah, di sini. Bentar. Saya gimana ya ngasih taunya. Git apa sih namanya? Sebutannya ya. Gini aja deh. Nah, ini lihat deh Pak. Di sini guys di sini nih di anti gravity. Ini kan ada apa nih? Branch ya. Ini namanya branch. Lihat nama branch siapa nih? Master. Biasanya beda-beda. Kalau kita tuh ada yang namanya branch-nya awalnya adalah main gitu ya. Jadi lihat di sebelah kiri ini nih ya, di sebelah kiri bawah sini nih. Oh, namanya master. Berarti kalau di situ bilangnya master. Tapi kalau kalian di sini main, berarti tulisnya di sini main gitu ya. Kayak gitu. Baru enter. Nah, ini udah kekirim, ya kan? Kalau kita lihat di sini, halamannya ini kalau sudah, ini tinggal di refresh aja.
Nah, kode kita udah ada di sini, gitu ya, seperti itu. Git branch, kalau kalau bilang git branch, nah ini berarti branchnya adalah master doang adanya, gitu ya, seperti itu. Di sini, Maaf Mas Aris. ya gimana? Eh, eh, dua- Halo? Oh, saya nih. Add-nya Mas. Halo. Halo, ya, ya. Ya, Gimana ya? git add saya coba tab error. Oh, ini, Pak. Ini git add titik. Ada titik nih, Pak. Git Spasi. add Git git. spasi add spasi titik enter gitu. Next current session doesn't have a commit checkout. Coba di share dulu deh, share As dulu deh. this- Coba share dulu. Nah, gua juga. oh itu. Oh, udah sebenarnya udah tuh. Git add titik udah. Wait. Tapi error. Does not have commit change. Coba git commit git spasi commit spasi min m. Commit min m. Iya, spasi. Message-nya Spasi. apa? Dipakai tanda kutip. Ya, di Ah, tengahnya ditulis ya tuh di tengah tanda ya. Terserah apa. nanti Belajar HTML gitu boleh gua- apa aja. Ya, enter, enter. Oh, commit untracked files. git Sama coba sih. coba lagi. Git spasi add spasi titik titik enter. Enable index session satu. Oh, gini gini. Coba Bapak ke apa? CD CD next gini saya tulisin deh. Eh Kan, Mas. di message ya di message di Zoom bentar ya. Mana tuh? Nah, ini ya. Eh CD abis belajar putak tuh apa sih putak foldernya tadi next golang ya. CD next golang slash session 01. Itu. Iya, betul. Session 01 ya tadi ya dibilangnya. Ah, Enter. oke. Ya, habis itu rm min rf rm spasi min rf dit.git. Nah, ini nih saya tulis di message. Itu tuh. Mana? Itu di message apa di Zoom. Oh, waduh, jadi kecil banget. Sorry, 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 sorry. RM. Mana Pak? Ada. Di chatnya nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Oh, sebentar, Bentar. bentar, bentar. Yang khusus, oke, rm rf dot git. Pasti gitu ya. Bentar, ini saya copy aja lah, biar nggak bingung. Copy. Hmm. Oh, mana tadi? Ya, itu dihapus dulu di anti gravitinya. Ini. Ya. Nah, itu pas ya. Nah, enter. Nah, apa ya? Remove item a parameter cannot be found that match parameter with rf. RF. Taruh, taruh. Sebentar, sebentar. Oh, Remove .git folder. Folder. Apa Windows ya? Bentar. iya, Nah, CD following using PowerShell.
remove item, request. Ini ada dua nih ya. Coba pakai ini. Bentar ya, saya kopas dulu. Ini, itu coba sama ini. Kalau nggak bisa, pakai yang satunya. Ambil yang pertama dulu ya. Iya, yang RMD coba. Ya, mau. Ke bawah, yang kedua lagi. Yang itu remove itemnya. Oke, dan Nah, coba eh keluar lagi dua dua folder. CD titik titik slash slash eh, slash itu yang tanda tanya. Nah, itu. Titik-titik ya enter. Nah, coba tadi git add iya. Nah, oh, git commit oh, min maaf. Nggak apa apa. aja terserah. Misalnya terserah. Tuh belajar HTML tuh. Oh, min M. Iya, enter. Apa? Gimana gimana? Kalau ke atas di scroll ke atas, Pak. Coba. Oh, udah. Ya udah. Masuk ya. Habis itu git push origin tadi git spasi push origin. Lihat Pak ya. Ah, Pas origin tuh perhatiin di bagian ini, Pak. Nih. ke master. Punya ke Iya, master. namanya master. Jadi di situ master dibilangnya. Oke, di situ master gini. Iya, enter. Bentar. Ya, sign in dulu, Pak. Oh, master udah ini. Iya, sign in dulu. Oke. Saya tanya dulu ya. Saya Iya, upload share dulu biar teman-teman bisa lain. iya, ya, boleh, silakan. Terima kasih, Mas. Ah ya, oke. Ya, saya share dulu ya. Jadi karena udah di push, saya coba bagi code-nya, linknya itu ke WA ya, grup WA. Oh, kenapa? Nah, ada pertanyaan? Silakan. Ini em, itu saya sudah kirim kapan, kenapa nggak bisa ya? Padahal saya sudah samakan masternya. Oh, sebentar. Bentar. Git push origin master. Origin does not appear to be git. Udah buat reponya di GitHub ini, Oh, yang ini, yang ini nih, yang tadi nih, ini. Jadi tadi kan saya bilang create new repo. ya. Ini Udah. ya, udah. Ya. Terus abis itu git remote at origin. Jadi ada gini-gini. Ada tulisannya saya kasih tau ya. Git remote at origin. Nama ininya nih, gitnya. Jadi di sini tuh ada, nah ini ada ininya nih, tuh. Nah, udah gitu belum? Git remote at origin. Hmm, Itu dulu. ya. Jadi ya, kalau dia kosong tuh ada di tengah tuh kalau nggak salah di itu ya. Pokoknya yang linknya tuh .git aja ya. Jadi ini sebenarnya biarkan Yang ini. Iya, yang ini gimana? Ya, itu betul. Itu ditambah jadi git remote at origin gitu. git remote at origin tambah ini. Ya, ini saya ini deh. Saya share dulu ya ininya. Nah, ini kalau yang mau lihat
codingnya silakan di situ. Ini Git Pass Origin Master. Iya. Udah tahu belum di ini branchnya branch master ini udah tahu ya. Iya, Kalau kalau bukan master jangan ditulis master. Maksudnya kalau main tulisnya main gitu ya. iya Master saya. Ya udah tulisnya master. Kalau di di postnya bisa biasanya tampilannya seperti ini tampilannya. Berarti kalau ini udah ini. Izin share screen saja. Boleh boleh silakan. Ini saya stop dulu gimana sih? Ini saya nggak share screen kan? Oke. Em, Eh, udah ya, udah ya. udah ya? Nah, ini. Tunggu dulu. Nah, nah, nah. Tadi udah git remote at origin coba diulang lagi, diulang lagi. Ke atas coba, ke atas di iya ya, git remote at origin. Nah, Ini? iya, enter. Ya, git push origin. Oh, git add titiknya belum ya? Git add titik dulu, git add titik dulu, git spasi add spasi titik. Ini. Iya, enter. Git commit, git spasi commit, spasi min m, Git, Git commit spasi commit, spasi min m, spasi min m, min m spasi. spasi Nah, tuh kutip terserah message apa. Belajar HTML kah atau latihan HTML terserah. Ya, boleh, boleh. Nggak apa. oh Terserah, terserah itu kata-kata sendirilah. begini. Iya, Bisa enter ya? iya enter. Habis itu git push origin master. Git push. Oke, gini. Enter. Oh, Oke, itu disuruh login saya. dulu ya. Iya, Ya, ya, login bikin dulu ya. stop screen. Oke, kita share lagi. Iya. Ya, jadi gitu ya. Mungkin sedikit aja, karena kita memang nggak ada sesi untuk ngebahas itu ya lebih dalam. Harusnya ada satu sesi sih untuk Git ini, karena banyak yang mesti dipelajari di Git itu. Pertama adalah Git add. Jadi ini untuk mendaftar ya. Untuk Mhm, mhm. mendaftarkan file Git remote add origin untuk menghubungkan repo lokal dengan repo GitHub ya, GitHub. Oke, Git apalagi commit min m message. Nah, ini untuk memberikan commit message. Git push origin master. Ingat ya, master di sini adalah branch ya. Master di sini adalah branch dan ini sebenarnya branch itu ada lagi sih pembahasannya gitu ya. Kayak gitu. Tapi nanti deh kalau ada kesempatan kita bahas. Git push origin master. Nah, ini untuk mengirim file di lokal repo di lokal repo ke apa namanya? Ya GitHub. GitHub itu apa sih?
GitHub adalah eh, Git service. Git service apa ya yang namanya ya? Ya Git service gitu ya, Git service. Jadi online, Git service online. Ada nggak Ya, selain GitHub? Sebentar, sebentar ya. Ya, ada nggak selain GitHub? Ada. Nah, itu merek-mereknya adalah GitHub, GitLab, dan Bitbucket. ih, lanjut cor ini. Seperti itu sih. Sebentar, sebentar. Ya, jadi gitu ya. GitHub adalah Git service. Nah, bayangin lokal itu adalah file di kita ya, di formuter kita. Kalau di online gitu ya, itu ada di GitHub, GitLab atau Bitbucket kayak gitu ya. eh itu aja sih. Ada lagi nggak sih? Bentar, kita lihat. Reponya empty. Ya, coba Kurniawan share deh. Kurniawan, silakan. Pak Erik ada. Ya ini udah benar Pak Erik, udah udah masuk ke GitHub filenya gitu. Jadi project punya Bapak, HTML-nya sudah dimasukkan ke GitHub kayak gitu sih. Mana tadi Kurniawan? Oke deh. Gini guys, eh saya rasa udah cukup ya untuk hari ini. Saya udah share code-nya. Kalian juga udah belajar GitHub-nya, udah nyoba, bagus, good. Nanti kalau ada apa-apa, langsung tanya aja di chat ya, di share aja, di screenshot ya. Kalau kenapa-napa, insya Allah nanti saya bakal cepat jawab sih kalau kayak gitu biasanya. Gitu kalau ada waktu saya cepat jawab seperti itu sih. Ya. Jadi karena ini sudah lewat jam 11, kita akhiri dulu kelas kita kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi ya. Terima kasih Mas Haris. Terima Ya, kasih semua. sama-sama. Selamat Ya, siang. sama-sama. Sama-sama, sama-sama.